Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Pondok Pesantren Miftahul Khair. Kak, bisa diangkat lagi volumenya, Kak? Tes 1 2. Checking voice suara. Diangkat sedikit lagi. Tes 1 2 3. Oke, terima kasih. Pondok Pesantren Miftahul Khair Tangerang, Banten, berikan tepuk tangan Anda untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Khair Tangerang, Banten, Pak Kiai Abi yang kami hormati, semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam hormat kami untuk para dewan guru, asatidz wal asatidah, Ustadz Komar, Ustadz Najib, seluruh kepala sekolah yang hadir di zona Miftahul Khair. Mohon izin anak mobile, Ustadz Najib. Operator silakan standby. 102,7 silakan standby. Istana Bogor silakan standby. Frekuensi satelit 102,7 silakan standby. Seluruh mata tertuju ke depan dalam waktu 1 jam ke depan, my people. Bismillah. Ana Al-Fakir Happy Chandra, Runso dari Lombok Barat, Lombok Timur. Hari ini kami merapat di Tangerang, Banten. Sebelum kami move ke pondok-pondok lain di zona Pandeglang dan zona Serang, bismillah. Awal Januari 2024 ini sebuah kesyukuran pagi hari ketika orang-orang mereka dengan gempitanya merayakan tahun baru. Tadi malam antum gempita dengan sholawat di Miftahul Khair. Hari ini pun anak bangga, ternyata tahun 2024 kami merapat bersama Pondok Pesantren Miftahul Khair. Tunjukkan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bismillah. Dalam waktu 1 jam ke depan, maksimal 11.00, sebelum kami merapat ke tempat lain, saya minta semuanya duduk dengan tegap Miftahul Khair. Tanpa suara dalam hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Masih terdengar suara di sayap kiri kami, Mbak Vera, Istana Bogor, standby. 102,7 satelit silakan standby. Para orang tua wali santri Miftahul Khair yang sekarang lagi fokus di audiovisual kami, mohon untuk menyimak sejenak. Hey my people, tulisan yang muncul di layar kami sayap kanan adalah selami samudra Miftahul Khair ini dengan kafah untuk hiasi langit Nusantara. Anda yang di Miftahul Khair baru berapa hari? Setahunkah, 2 tahunkah, atau 3 tahun? Selami alam Miftahul Khair ini dengan kafah. Jangan setengah-setengah. Saya tak berani bicara depan Anda kalau saya nggak berawal dari alam pesantren. Saya pernah duduk seperti kau, my people. Saya pernah menggunakan PC dengan kostum putih yang duduk manis mendengarkan hari itu seorang bicara. Saya pernah duduk seperti Anda menyimak seorang kiai bicara. Impian saya hari itu adalah, ya Allah, andaikan kami hari itu nanti terlahir dari alam pesantren, tujuan bersatu, ya Allah. Aku ini dibanggakan orang tua aku, Pak Chandra. Andaikan ini mikrofon saya berikan kepada Anda yang baru menikmati liburan beberapa hari yang lalu. Saya yakin you semua yang hadir, impiannya sama dengan saya beberapa tahun yang lalu ketika masih ada label santri di benak kami. Impiannya adalah, saya harus kafah di pesantren ini. Tak cukup antum hari ini menyelami pesantren Miftahul Khair hanya 1 tahun. Wahai generasi MTS, tak cukup kau menyelami samudra Miftahul Khair 3 tahun. You semuanya harus
menyelami samudra Miftaul Khair ini dengan kafah. Sampai Pak Kiai mengatakan, nak, saatnya kau mengepakkan sayapmu di luar sana. Kau akan menjadi alumni Miftaul Khair yang dibanggakan di negeri ini. Maka 1 jam ke depan, ada tulisan on air hari ini. Ketika Ustadz Komar mengatakan Pak Happy Chandra, 1 Januari awal tahun 2024, merapatlah ke Miftaul Khair sebelum ke pondok yang lain. Karena hari ini 5 titik studio, mereka standby dari Sabang sampai Merauke. Dan hampir ribuan orang yang sudah register untuk mendengarkan alam Miftaul Khair hari ini. Pertanyaannya adalah, siapkah didengarkan umat hari ini? Mana suaramu? Nah, suaramu 20%. Siap didengarkan umat hari ini? Putri, suaramu hanya 35%. Siap didengarkan umat hari ini? Dahsyat people. Zona Putra, siap didengarkan umat hari ini? Bismillah, kita mulai segmen pertama. Dalam hitungan 3 mundur. Mbak Vera standby kembali. 3, 2, 1. Angkat tangan kanannya dengan pulpennya. Mulai. Anda mengatakan, Pak Happy Chandra, tolonglah. Kami baru liburan, kami lupa tak tahu di mana pulpenku. Masih seperti itu kan? Di mana-mana nih, Pak Najib. Kalau udah habis liburan, aura rumahnya masih terasa di sini ya. Angkat tangan kanannya tanpa pulpen, no people. Mulai. Kepalkan tangannya di Miftaul Khair. Siap ya kaya? Ketika di luar sana mereka menggaungkan takbir untuk Palestina, hari ini gaungkan takbir dari alam Miftaul Khair. Takbir. Turunkan tangannya, bismillah. Turunkan tangannya, Bible. Segmen kedua, tulisannya menarik. Anda lihat, Putri lihat, yang di zona sayap kiri kami silakan dilihat. Dan kita mulai segmen kedua, tulisannya menarik Putra. Ada tulisan menarik di sini, tulisannya adalah Are you ready? Tulisannya adalah Are you? Tulisannya adalah suaramu low 20%, tulisannya adalah. Ketika kami bertanya Are you ready? Istana Bogor sudah standby dengan ruang audionya. Jawaban Miftaul Khair adalah 2 kata. Yes, sir. Siap? Jawabannya apa? Siap ya. Akan nampak di sini santri yang berkarakternya in high position akan nampak. Santri yang karakternya medium akan nampak. Santri yang karakternya low akan nampak di zona ini. Kita mulai ya. Ketika kami tanya Are you ready? Jawabannya adalah kita mulai. Are you ready? Yes, Putri, Putra dulu. Semakin Anda berteriak, pasti Anda akan lupa cerita-cerita rumahmu beberapa hari yang lalu. Are you ready? Yes. Putri, are you ready? Yes. Amazing. Hey my people, 2 senjata santri yang hebat itu adalah ketika dia berbicara, pasti menggunakan 2 senjata. Ketika dia mengucapkan kata-kata, pasti menggunakan 2 senjata. Apa itu, nak? Yang pertama adalah smile face, dan yang kedua adalah smile voice. Jadi, kalian menjawabnya dengan 2 senjata itu. Mengatakan yes, sir, itu sambil tersenyum, itu indah banget dilihatnya. Kita mulai ya. Are you ready? Sebete-bete kalian hari ini, segabut-gabut you hari ini, semager-magernya generasi MK hari ini, tapi ketika mengatakan yes sir sambil tersenyum, show your smiling. Are you ready? Yes sir. Luar biasa, berasa konser saya hari ini ya. The next, pasti bertanya-tanya. Tadi Ustadz Najib, moderator kita, sudah menyampaikan profil kami. Nama saya adalah Happy Chandra, teman-teman. Kalau antum datangnya ke Istana Bogor, nama saya bukan Pak Happy di sana Pak Najib. Nama saya adalah Chandra. Kalau you mendengar radio Gen FM atau Prambors atau Mega Suara atau Delta atau Dakta, pasti pernah mendengar ada voice tapi nama saya di situ adalah Chandra. Jadi nama saya Happy itu ketika disentuh Bogor. Jadi nama saya di udara, nama saya Chandra, di darat nama saya Happy. Jadi saya hidup di 2 alam kawan. Di darat, kadang di udara. Anda bertanya lagi, Pak Happy emang betul dari pesantren? Yes, saya pernah mengalami alam pesantren sama seperti Nubi, Bo.
Saya pernah duduk seperti kamu hari ini, nak. Saya pernah merasakan atmosfer pesantren hampir sekian tahun lamanya. Tidak 1 tahun, tidak 3 tahun, tapi hampir 12 tahun. Sampai pakai mengizinkan kami pulang, baru kami keluar dari alam atmosfer pesantren ini. Hampir 12 tahun lamanya menyelami air, tanah, dan udara yang kami hirup selama berada di pesantren. Qadarullah Azza wa Jalla, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD, anak Tasikmalaya Selatan, yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa seperti ini, people. Karena ada doa seorang ibu yang merestui kami di alam pesantren. Tahun 2008, Qadarullah Azza wa Jalla, kami merapat ke satu titik dan kami bertugas sebagai MC di Istana Negara Republik Indonesia. Kalau kalian berkata, Pak Hebi, emang santri bisa jadi MC? Yes. Siapa yang mengira kalau santri nggak bisa dibawa di atas karpet merah istana? Tahun 2008, Allah menggerakkan kami. Dan di situ terbuka sebuah tabir. Oh, ternyata santri tak hanya pintar mengaji. Santri tak hanya pintar membaca kitab kuning. Tapi santri punya talent yang akan hiasi langit negeri ini. Pasti kalian bertanya-tanya, Pak Hebi, apa tugasnya di istana? Saat acara G20 di Bali kemarin, saat acara KTT ASEAN kemarin, antum semua pasti pernah mendengar ada suara setiap tanggal 17 santri. Apapun profesimu nanti, nak, you harus ingat kalau you pernah terlahir dari alam Miftahul Khair. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Siap ya? Bismillah. Ada 2 mikrofon kak? Atau 1? Oke. Bismillah. Kita coba ya kak ya. Standby. Tunjukkan santri yang berkarakter di segmen keempat ini, people. Kita mulai. Ini mikrofon tak selamanya saya pegang. Pasti mikrofon ini akan moving. Bisa jadi ke sayap kanan atau ke sayap kiri. Bismillah. Kita mulai. Pegang mikrofonnya kak. Ketika mikrofon kakak ini yang pegang, pasti dia akan mengatakan, wah, kayaknya saya yang akan bicara. Enggak, maksud saya kasihkan ke belakangnya. Ketika mikrofon dikasihkan ke belakangnya, kakak yang di depan tadi mengatakan apa? Alhamdulillah. Sekarang mikrofon dia pegang, yang deg-degan paling kuat siapa? Yang kanan kiri atau belakangnya? Betul? Kita coba. Angkat mikrofonnya kak, like this. Stand up please. Berdiri silakan. Ada mikrofon 2 kan? Tanya lagi. Mulai ya. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dekatkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Muhammad Malaysia Saputra. Anak panggil siapa? Putra. Putra. Dari mana? Dari Tiga Raksa Tangerang, betul? Yuk katakan. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Perkenalkan. Saya ulangi ya. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Putra, beliau pegang mikrofonnya. Putra, itu nama saya Putra. Kalau santri mengatakan, Pak Happy kok bisa kayak gitu ya? Itu namanya hipno. Tapi bukan hipnotis. Hipno itu mempengaruhi kawan. Sampai kapanpun di absennya akan namanya adalah Happy Chandra. Ya, kau sebutkan namamu, kata saya perkenalkan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Kau pakai namamu kawan. Oke Putra. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Malaysia Saputra. Perkenalkan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Bukan Assalamualaikum, saya Happy Chandra, perkenalkan. Tapi luar biasa, Putra udah mulai bicara nih. Putra kelas berapa? Kelas 2 MTS. Kelas 2 MTS, 2 SMP di luar sana untuk tampil kayak gini mereka takut banget. Anak-anak SMP, SMA, anak kelas 2 MTS, ketika kayak gini nih kak tampil kayak Putra, banyak apa yang terjadi? Banyak yang mikrofonnya terjadi gempa 8,9 sekarang.
Putra akan hiasi langit Nusantara karena putra pasti punya cita-cita. Punya cita-cita apa? Jadi abdi negara. Mos. Luar biasa. Ingat putra, putra cita-citanya adalah ingin jadi abdi negara yang bisa bicara, betul putra? Tapi namanya putra, betul? Putra, silakan dibaca narasinya. Dibaca putra. Setiap karakter santri itu unik. Ulangi nah. Setiap karakter santri itu unik. Thank you putra. Saya suka cara putra bicara dan dia masih aman karena one on one dengan saya. Kita maju ke depan sini nah. Sebentar ya putra, cepat ya putra ya. Putra masih bicara dengan saya putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Saputra. Oh, hampir lupa namamu putra. Putra kaget ya. Saya nggak melototin loh. Ini tenang ya putra ya. Kelas berapa putra? Kelas 2 MTS. Nama pesantrennya apa? Miftahul Khair. Alamatnya di mana? Di Desa Jambe, Tiga Raksa. Dan you sekarang Tiga Raksa. Betul. Dan putra sekarang standby ya putra ya. Pernah nggak putra tampil kayak gini depan semua orang? Pernah nggak putra? Nggak pernah. Ini pertama kali putra. Putra percaya atau tidak, bisa jadi the next motivator Indonesia adalah dia Herizky Saputra dari Tiga Raksa. Kita mulai ya putra ya. Masih aman putra? Standby di sini putra. Balik kanan putra. Pegang mikrofonnya putra. Putra sekarang closing ya putra ya. Lihat ke kamera putra. Hei orang tua dari putra Tiga Raksa, ini anaknya tampil. Putra bilang, Pak Hebi, ini pertama kali saya tampil depan manusia. Tenang ya putra ya. Putra penutup. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Ulangi ya putra ya. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Ingat putra, saya ulang-ulang. Anak UI jurusan komunikasi di Depok, dia maju ke depan. Apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah gue kan? Siap ya putra ya. Ulang sekali lagi, Pak. Kenapa? Ulang sekali lagi. Oke, saya ulangi. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Lihat ke depan kan? Saya ulangi kan? Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Ingat kak, itu nama saya. 3, 2, mulai. Terima kasih, saya Putra. Sampai jumpa. Wah. Jadi pada Cip, jadi nih. Allah Akbar. Katanya harus hiasi langit Nusantara. Jangan sampai santri nggak bisa bicara. Maka putra adalah santri pertama 2024 yang mendapatkan reward certificate of achievement dari kami. Siap ya? Dipegang baik-baik ya putra ya, jangan sampai hilang sertifikatnya. Orang tua putra, nih putranya dapat sertifikat dari kami, dari Chandra Production Management, dan hari ini standby. Udah? Silakan kembali ke tempat. Foto lagi. Viral di putra hari ini ya. Silakan Ustaz Najib. 3, 2. Alhamdulillah. Silakan kembali ke tempat. Bisa kalah sekali. Kenapa? Oh, kelas 12. Assalamualaikum kelas 12. Standby kembali. Nanti giliran yang putri ya kayak. Bismillah. Putra bilang setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Anak Lombok pasti beda dengan anak Tangerang. Nanti di Banten karakternya beda-beda. Santri yang duduk depan kami karakternya beda-beda. Kalau you mengatakan Pak Happy Chandra, apakah tahu karakter kami? Yes. Saya bisa tahu karakter dari pesantren Miftahul Khair Tangerang itu dari mana? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Mulai langsung yang lagi astagfirullahaladzim. Kalau kalian mengatakan kenapa Pak Happy? Yo lihat gambar ini. Hey Miftahul Khair, nanti setelah ini ya semuanya berkumpul di depan lapangan ini ya kayak nanti yang putra dulu tolong bersaf-saf berjajar. Nanti ada hadiah dari manajemen dan dari Istana Bogor ya kak ya. Nanti mohon untuk tidak kemana-mana, nanti akan diabsen atau persatu ada hadiah. Nanti yang putri juga sama, nanti duduk di depan, nanti akan dapat hadiah dari kami. Pasti kalian penasaran, Pak Happy Chandra, apa hadiahnya? Ini hadiahnya.
untuk hadiah 2024 untuk Mental Faith. Pecah, MK pecah. Hey, MK people, pasti akan bilang, Pak Epi Chandra, apapun hadiahnya, kelebihan dan kekurangan dari mobil ini, tetap kami terima Pak Epi. Kami akan jaga ini mobil. Nanti orang tuaku datang ke sini tak perlu pakai mobilnya, pakai mobil ini aja. Walaupun bannya cuma 2 Pak Epi, tetap kami terima. Ini mobil punya kelebihan dan kekurangan sama seperti santri yang dibaca Putra, unik dan tidak mungkin salah. Kalian mengatakan lagi, Pak Epi kenapa ya saya nggak fokus belajarnya? Karena ternyata banyak yang gagal santri di pesantren karena dia tidak paham kalau setiap santri itu tajam pada bidangnya masing-masing. Santri yang mampu hiasi langit Nusantara, dia pertajam karakternya selama di pesantren. Santri yang suka dengan kitab kuning, dia pertajam pada kitabnya. Santri yang suka dengan olahraga, dia pertajam pada bidangnya. Karena apa? Putra ditebak gambarnya, tapi cepat dan jawab dengan lugas. Gambar apa ini? 1, 2 katakan. Cepat, gambar apa? Silet ini punya kelebihan dan punya kekurangan sama dengan mobil yang tadi. Apa kelebihan silet? Kelebihan silet adalah pinter, brother. Tajam. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Silet ini tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Santri Putri, tebak gambar kedua, jangan kalah dengan yang Putra. Putri, ini gambar apa nak? Gambar apa? Ini kapak punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? 1 kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Saya belum pernah dengar ada santri Putra dulu di pesantren kami ya kak ya. Santri Putra ngelanggar. Habis ngelanggar, liburan. Habis liburan, datangnya telat. Akhirnya dikasih hukuman oleh pengasuhan santri. Dan saya belum pernah dengar santri Putra dibotak pakai kapak. Langsung astagfirullahaladzim. Semua pegang kepala. Berarti kesimpulannya, hai MK, mau yang di dalam ruangan, yang di luar, yang di sayap kiri kami, semua antara kau hari ini punya mazaya wa nukson, ada kelebihan dan kekurangan. Gara-gara satu slide ini, berkumpullah anak-anak UI, Universitas Indonesia, mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit, nanti pertengahan Januari akan dimulai kembali. Mereka melatih karakternya masing-masing. Datang dari Padang Payakumbuh jauh-jauh hanya untuk mencari karakternya. Mereka berkumpul di ballroom. Dia berbayar 750.000 per 15 menit. Untuk ngapain Kak? Hanya untuk mengangkat kedua tangan seperti ini Bang. Sekarang Miftahul Khair tak perlu kau berangkat ke UI. Mahal pula kawan. Cukup kau lakukan di sini tapi fokus. Setelah kau liburan beberapa hari, buang energi negatif selama berada di kampung mana, masuk ke alam pesantren yang ada adalah zero. Yang ada adalah bismillah, saya harus belajar lagi. Tunjukkan spirit kalian semua hari ini, hanya dengan mengangkat kedua tangan, akan nampak karakter santri MK di segmen yang satu ini dari tangan Anda masing-masing. Apakah antum termasuk generasi yang fokus atau tidak fokus? Kita mulai Kak ya. Yang angkat kedua tangan nanti Kak, dia adalah generasi MK yang semangat. Yang angkat kedua tangan nanti adalah generasi MK yang sehat. Generasi MK yang angkat kedua tangan, dia berarti anaknya cerdas. Dia terampil dan ceria, happy ya kayak hari ini. Kita mulai Kak ya. Jangan sampai gagal ya Kak ya. 3, 2, mulai. Tim ultimate dia ambil gambarnya keren banget. Nah, ikut Pak. Siapa Kak ya? Akan nampak di sini. Yang angkat kedua tangannya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah tidak seimbang, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Yang mengangkat kedua tangan di bawah terus berarti kesehatannya di bawah terus. Yang angkat kedua tangan dia powerful banget. Dia benar-benar siap. Dia adalah generasi MK yang semangat, sehat, terampil dan ceria. Kita mulai. Siap ya? Jangan sampai gagal. Kalahkan tuh anak-anak UI beberapa bulan yang lalu. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Latih auditorinya anak-anak UMK. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan kau langsung tutup. Jangan sampai gagal.
Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Ini efek liburan nih. Ini efek liburan. Liburannya berapa hari, kawan? Oh, ternyata efek liburan 2 minggu jadi gak fokus. Yang diingat adalah jemuran di rumah. Siap ya, fokus kembali MK. Gak perlu ke UI, cukup di sini. Mulai. Masya Allah. Ini tangan fokus semua. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Hilangkan semua energi negatif yang ada di kampungmu, nak. Masuk ke alam pondok yang ada adalah bismillah, saya belajar lagi. Mulai kah? Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. 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 MK, banyak di antara kau yang buka tutupnya sampai istighfar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Turunkan tangannya MK. Dari sini nampak banyak di antara kau yang fokus dan tidak fokus. Tapi segmen kedua Anda udah mulai fokus. Siapkah? Ternyata bermain cantik dengan generasi MK masuk ke segmen berikutnya. Anak-anak UI kumpul lagi, lihat nah, hampir 5.000 orang di tribun kanan, tribun kiri, yang di bawah. Mereka ikutan habis zuhur. Mereka antri masuk ke ballroom. Ngapain mereka, Kak? Hanya untuk latihan applause hipnotik. Dia tunjukkan saya termasuk mahasiswa yang fokus atau tidak fokus. Saya termasuk mahasiswa yang siap dengan impian saya atau tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka latihan namanya applause hipnotik. Applause itu artinya apa, Nak? Amazing. Artinya apa, Nak? Berarti 2 jam, dari jam 1 sampai jam 3, anak UI itu mereka latihan tepuk tangan. Anak-anak yang mereka kumisnya tipis-tipis itu kan, mereka latihan tepuk tangan. You jangan sampai gagal di segmen ini. Posisikan tangannya mau tepuk tangan seperti ini. Siap ya, kayak jangan sampai gagal ya. Ketika saya mengatakan selamat pagi, MK tepuk tangannya 1 kali. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Masih ragu-ragu. Selamat pagi. Masih 30%. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya dirinya di bawah 30%. Nah, Masya Allah. Oh, gini cara bermain dengan hebat. Selamat pagi. Buang tuh kenangan-kenanganmu di rumah 2 minggu yang muncul adalah sekarang. Bismillah, Bapak Chandra. Saya belajar lagi. Selamat pagi. Amazing, fokus banget antum ya. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan MK adalah 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Ingat anak-anak MK yang salah maju ke depan. Jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri, itu musibah bagi dia, kawan. Selamat pagi. Selamat siang. Latih auditorinya, latih visualnya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ada sihah. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti benar. Sepi banget ya bukan hari ini ya. Anda fokus banget, hanya lagi baca doa. Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Putra dulu, fokus ya nak ya. Putri sebentar istirahat dulu dengan tangannya. Jangan dulu ke materi berikutnya sebelum goal yang satu ini. Kita mulai standby kawan. Mulai. Biasa aja lihatnya brother. Ada yang lagi baca ayat kursi Pak Komar. Allahu la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan, berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Cukup, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Putri, selamat siang. Enak banget jadi motivator para Jib ya. Semua cukup dengan isyarat, semua fokus ke depan, semua melototin saya hari ini. Selamat pagi.
Enak banget ya jadi motivator ya. Semua melototin saya hari ini, dan saya nggak mau dipelototin Anda. Selamat siang. Dan ini yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besar. Siang ya. Tadi Anda aman pagi, prok siang, prok. Nah ini malam nggak ada tepuk tangan. Kalau you mengatakan, Pak Happy Chandra, ya Allah Ustadz, di Pramuka kami sering kayak gini Pak Happy, tapi kenapa hari ini jadi horor? Pak Happy dulu di TK kami sering kayak gini Pak Happy, tapi kenapa hari ini jadi horor? Yang salah maju ke depan kawan. Jangan sampai selamat malam ada tepuk tangan sendiri. Itu Masya Allah ya Rabbi Karim ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti kalian lagi menunggu malamnya, betul? Nanti ke kepala, fokus semua. Aduh, Allahu Akbar, ya Allah, kapan malam ini? Selamat pagi, selamat malam. MK, putra, tenang, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Walaupun kau salah, yang di belakang pun tadi hampir salah. Itu tangan hampir nempel, nggak jadi gua. Yes, oh, kayak gini. Para ustadzah yang di belakang Pak Komar, kalau antum lihat tadi di segmen awal ya, pada dia mata mereka masih mata yang terbawa dari alam rumah. Masih ada yang hawanya bete. Hari ini semua ceria kembali karena siap untuk berselancar di Samudra Toba, dan tepuk tangan untuk kita semua nih. Siap kan? Kita mulai kembali. Ada tulisan yang muncul di sini kawan. Tulisannya adalah sketsa sang santri di awal tahun 2024. Putri, ada yang berani maju ke depan seperti putra? Satu orang, Putri. Ada yang berani maju ke depan? Saya hitung sampai 5 ya. Saya hitung sampai 5. Kalau enggak ada, oh ada. Boleh Ustaz, boleh. Silakan. Putri boleh maju ke depan kan ya? Bismillah. Standby di sini kan. Bismillah. Standby di sini nah. Siapa ya? Ada tulisan yang muncul, Putri. Tulisannya adalah sketsa sang santri di awal tahun 2024. Bersyukurlah kalian yang udah datang di alam pesantren hari ini dibandingkan kawan-kawanmu yang masih di rumah yang belum datang ke MK. Karena tulisannya adalah ini dia, Bim. Sketsa. Silakan dibaca, Nak. Sketsa itu adalah ini dia, Nak. Silakan dibaca. Lukisan, kasar, seniman yang mencatat ide awal untuk sebuah karya yang akan direalisasikan dengan lebih bersih dan detail. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Sketsa. Sekarang silakan dibaca. Bait ayat kehidupan. Menghujam jiwa. Ulangin, ah. Menghujam jiwa. Standby di sini, perkenalkan namanya. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Ingat itu namaku, nah? Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syekh Asinawi Haryanto, dipanggil Cika. Oke, kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Saya panggil siapa, nah? Cika. Cika, tulisannya adalah sketsa. Sketsa itu lukisan kasar, boleh pinjam Cika? Sketsa itu tulisan kasar. Impian yang masih kasar. Kelas 10, 11, 12, 7, 8, 9 harus punya sketsa di awal tahun ini setelah liburan. Sketsanya apa? Bukan lukisan, tapi apa proposal hidupmu kawan? Apa impianmu ini? Semua punya impian. Kelas 7, 8, 9 punya impian masih dalam sketsa, lukisan kasar yang harapannya akan menjadi presisi dan detail dan nyata. Dan ternyata ketika menjelang tahun baru 2024, tadi malam ada kajian eksklusif bersama para jamaah.
ada ayat yang menghujam jiwa. Kenapa di MK tadi malam kegiatannya apa jika? Marhabanan. Tidak seperti di luar, mereka gempita dengan apa? Dengan glamornya, petasan dan kembang api. Karena Miftal Khair pernah mendengar satu ayat yang menghujam jiwa yang mendengarkannya. Mohon dibaca, silakan. Ya. Lanjut. Silakan. Silakan Kak, langsung. Silakan. Bapak nggak bisa. Lanjut, baca aja nak. Ya ayyuhalladzina amanu alladzina amanu wattaqullaha summa berteman ikhadi wa adkurullahi innallaha ghafirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Cika. Boleh saya evaluasi bacanya Cika? Saya baca kembali. Semua fokus ke depan, kita mendengarkan ayat ini dengan seksama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Tahun baru hari ini harapannya adalah ligod, biar lebih baik untuk hari esoknya. Setuju? Setuju? Jika baca ini salah satunya adalah kenapa hari ini hadir, karena semua qaddamat ligod, cerita-cerita di MK 2023 disimpan baik-baik. Sekarang buka ligod untuk hari esok 2024. MK dan santrinya insya Allah jaya dan akan hiasi langit negeri ini. Tepuk tangan untuk Miftal Khair hari ini. Oke. Saya mohon kesediaan Ustazah untuk memberikan sertifikat buat putri kita hari ini. Ada Ustazah kan di sini? Oke. Ustazah mohon kesediaan Ustazah untuk memberikan sertifikat. Kami tidak menilai A, B, C, D bacaannya, tapi yang kami nilai adalah dia angkat tangan di antara sekian santri dan maju ke depan. Mohon izin Ustazah. Silakan. Bismillah. Silakan. Untuk berikan sertifikat kepada kakak kita kelas 3 hari ini. Standby, silakan diambil gambar. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Terima kasih. Terima kasih Ustazah sudah mendampingi hari ini. Dan tepuk tangan untuk kita hari ini. Kembali ke topik kita di 30 menit terakhir. Sebelum saya tutup di jam 11.00, semua fokus kembali ke depan. Kita mulai. Bismillah. Ada tulisan menarik. Tulisannya adalah, andaikan antum ditanya MK, kelas 10, 11, 12 ditanya, kelas 7, 8, 9 ditanya, MTS ditanya, SMA, MK ditanya, apa pilihanmu dan bergerak atau tertinggal? Maka semua generasi yang duduk depan kami hari ini, andaikan ditanya bergerak atau tertinggal, maka semua akan menjawab apa? Akan menjawab apa? Karena kalian semua yakin yang kelas 12 digerakkan oleh Allah dari masa ke masa. Kelas 7 kau digerakkan oleh Allah dari SD sampai SMP, MTS. Yang kelas 9 juga sama, kau digerakkan oleh Allah. Tiba-tiba impianmu terwujud seperti Allah menggerakkan alam ini. Indah banget dilihatnya. Karena semua yang hari ini hadir, my people, yang digerakkan oleh Allah hari ini sampai tahun 2024, sampai impianmu melangit, sampai Allah mendengar setiap impianmu, akan hiasi negeri ini. Karena apa? Semua tak bisa mengelak. Di 30 menit terakhir sebelum kami move ke pondok yang lain, saatnya you mengatakan, Bismillah Pak Happy, saya harus move, nggak boleh mengelak,
suka atau nggak suka, saya harus menyelami alam mental health ini. Perubahan ini hari ini sudah terjadi. Hari ini perubahan sudah terjadi MK. Hei kelas 7, angkat tangan. Tanpa suara. Kelas 8 angkat tangan tanpa suara. Kelas 9 angkat tangan tanpa suara. Wes. Kelas 10 angkat tangan tanpa suara. Saya absen sebelum Pak Nadiem absen. Kelas 11 angkat tangan tanpa suara. Kelas 12 angkat tangan tanpa suara. Semua yang hari ini hadir digerakkan oleh Allah masuk ke ruangan ini kawan. Di saat orang-orang di luar sana mereka cemburu dengan MK. Mereka ingin belajar sama sepertimu. Apa buktinya? Lihat gambar ini. Hei MK, apa buktinya Allah menggerakkan kita sangat cepat? 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Apa itu kah? Iya katanya. Kau belum mengalami dulu kah? Sebelum muncul yang hari ini hadir namanya Google, dulu ada namanya Yahoo. Itu zaman jahiliyah dulu kawan. Atau 10 tahun yang lalu raksasa ponsel dikuasai oleh Symbian. Ketika sang ibu dia keluar dari rumah menggunakan handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah kawan. Sekarang tak tahu dia kemana sekarang karena tertelan, tertinggal, tidak bergerak. Akhirnya muncul iPhone terbaru, Android terbaru. Bukankah ini handphone yang antum maksud? Ini handphone zaman Abu Jahal dulu kawan. Tak tahu dia kemana sekarang. Handphonemu sekarang udah keren-keren brother sister. Masa-masa itu sudah lewat. Sebelum masuk ke MK, hei yang cowok, santri putra, lihat ya. Ini ada tulisan, ada gambar. Ini yang putra dulu ya. Putri, cowok-cowok ini sebelum masuk ke MK, mereka bangga banget dengan kostum yang mereka bawa. Ini kostumnya. Jujur ya, santri putra jujur brother. Yang pernah dulu, bukan di MK sekarang ya. Dulu yang pernah menggunakan kostum seperti ini, angkat tangan kanan. Wih, salut. Sabar. Kau masuk ke MK, kostummu berubah anak-anakku. Jangan-jangan Putri juga ada yang pernah menggunakan kostum seperti ini. Hei, anak kelas 7, 8, 9, anak TK, anak SD di luar sana, kostumnya sekarang gak seindah anak-anak MK hari ini. Karena kostum mereka udah berubah. Kayak gimana kostum mereka? Kostumnya udah kayak gini. Yuk tanya lagi, Pak Happy emang kayak gitu? Yes. Tuhan menggerakkan alam ini sangat cepat. Allah Azza wa Jalla menggerakkan alam ini sangat cepat. Kenapa you masuk ke MK? Biar tertata hidupmu sayang. Karena semua yang hari ini hadir, masa-masa kecil ini sudah lewat. Sketsa yang dibaca Cika tadi, itu sketsa dulu. Sketsa hari ini pasti impianmu berubah, gak kayak waktu SD. Masa kecil, masa yang indah kawan. Kau masuk TK, kau bangga banget dengan lukisanmu hari itu. Dia mengatakan, bunda, aku kasih kau lukisan, aku tak ngasih apa-apa untukmu saat kau ulang tahun bunda. Aku cuma ngasih lukisan anak TK dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja kawan. Ada yang bisa nebak gak? Lukisan anak TK itu pasti ada 2 gunung, ya kan? Di atasnya ada apa? Cakep. Di samping matahari ada apa? Cantik, pinter-pinter. Di samping awannya ada apa? Di depan gunung ada apa? Ganteng, pinter-pinter. Di samping sawah ada apa? Bukankah ini yang kau maksud? Kalau sketsa anak MK 2024 sama dengan anak TK, berarti kau tertinggal, tertelan, punah kayak Nokia tadi. Sketsamu 2024, sketsamu setelah liburan harus punya yang baru. Jadidu imanakum, jadidu niyatakum.
perbaharuilah niatmu. Biqauli apa? La ilaha. Maka semua yang hari ini hadir, coba saatnya untuk mengatakan dengan seksama, zaman sudah berubah. Hei, katakan sama-sama 3 kata ini, wahid isnani salasa. Hanya 3 kata, putri apa? Zaman sudah berubah. Kalau gaya belajarmu sama dengan anak TK, siap-siap kau tertindas. Kalau gaya belajarmu sama dengan anak SMP di luar sana, siap-siap kau punah. Kalau gaya belajarmu sama dengan sebelumnya, siap-siap kau menjadi orang yang merugi, kawan. Kalau gaya belajarmu sama seperti 2023, 2022, siap-siap kau tertindas. Karena apa? Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Saatnya kita hijrah dari angka 23 ke 24, hanya angka, kawan. Gak ada yang istimewa. Setiap hari Allah selalu mengingatkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bukan hanya untuk pergantian tahun, saatnya kita hijrahkan pola pikir kita. Apa buktinya? Kita buktikan hari ini. Apa buktinya kalau Allah sudah menggerakkan MK? Apa buktinya kalau Allah sudah menggerakkan generasi MK hari ini? Kita buktikan. Saya minta sebelum saya tutup, yuk fokus ke layar yang saya tunjukkan di sini. Tanpa suara. 3, 2, masih terdengar suara di sayap kiri kami. Putra sudah tenang. Putri mohon dengan seksama melihat satu gambar yang saya munculkan di sini. Gambarnya adalah terbukti nyata kalau Allah sudah menggerakkan kita dari masa ke masa. Dulu anak TK ini bangga dengan kostum yang mereka pakai. Bukankah kalian juga bangga hari itu pagi-pagi kau sambut tangan ibumu sambil mengatakan, Bunda, aku berangkat sekolah dulu. Kau menggunakan kostum anak TK hari itu, dan itu tas masih terasa aroma indahnya, baunya tas sampai hari ini. Kau masuk di TK hari itu setahun 2 tahun, tiba-tiba menggerakkan antum semua masuk ke kostum yang baru dengan bangga. Kau upacara hari Senin dengan merah putihnya hari itu. Ketika teman-temanmu di luar sana mereka bangga dengan putih abu-abu. Ketika teman-temanmu di luar sana yang kau temukan kemarin 2 minggu mereka kostum dengan kostum mereka, bangga banget. Tapi bisakah kami mengatakan, nah, tinggalkan semua seragam sekolah itu. Kau sudah masuk ke alam pesantren ini dengan kafah. Kau sudah mengenal logo ini merasuk ke setiap jiwa yang melihatnya. Kau sudah melihat logo ini ketika di gerbang pesantren dulu. Awal-awal kau masuk ke pesantren, kau dengan siapa? Pasti dengan orang tuamu, nak. Kau baru awal-awal mengenal itu pondok pesantren Miftahul Khair di gerbang sana. Semua yang pernah merasakan alam Miftahul Khair pasti pernah mendengar bisikan cinta dari ibunya di gerbang sana ketika kau santri baru hari itu. Apa bisikannya? Pasti kalimatnya nggak jauh dari kalimat ini. Nah, yang betah di pondok ini. Semua orang tua pasti mengatakan hal yang sama. Nah, yang betah di pondok ini. Setahun, 2 tahun, kami berikan aplaus bagi kalian yang masih bertahan sekian tahun lamanya di pondok ini. Kami berikan appreciate bagi you yang bertahan di pondok ini sekian tahun lamanya. Tapi impianmu hari ini apa? Ini dia, kawan. Lihat anak-anak santri ini. Dia berdiri berdedel di tribun hari Senin pagi. Karena apa? Mereka sudah sukses di alam pesantrennya. Karena impian dari santri hari itu apa? Pak Happy, impian saya adalah, sketsa saya adalah, saya harus bertahan di pondok ini sampai saya merasakan nuansa wisuda nanti, Pak Chandra. Kau pasti merasakan indahnya wisuda. Dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama, Ananda. Kau naik ke atas panggung dengan bangga. Yang kau tatap hari itu siapa? Pasti orang tua Mona. Kalau kau hanya menyelami di pondok ini sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 hari, tak merasakan indahnya menggunakan toga ini, berarti kau termasuk orang yang gagal hari itu, people. Kenapa saya katakan ini? Video yang saya munculkan sebentar lagi adalah video anak santri. Siapa Pak Happy anak santri itu? Dia adalah anak Manado, kawan. Dia alumni pesantren. Udah tahu hari wisuda, dia terlambat di hari wisudanya. Apa yang terjadi di kampus Manado hari itu? Saya MC berada di sawah kanan. Kami teriak depan mereka. Prosesi wisuda dimulai. You tahu apa yang terjadi?
Protokol di belakang dia teriak, mas, jangan mulai dulu mas, MC-nya mas, kita nunggu wisudawan dari Watampone, kasihan dia jauh Pak Chandra. Kita nunggu satu wisudawan, alumni pesantren, udah tahu acara wisuda, dia terlambat acara wisuda. Tapi dia punya alasan, brother. Dia alumni pesantren, udah tahu acara wisuda, tapi dia terlambat dari wisuda. Tapi dia punya alasan, sister. Kenapa alasannya? Ini dia alasannya. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Karena dia habis sholat subuh, sudah menggunakan toga, tapi dia tak punya uang untuk naik PT-PT. PT-PT itu angkutan umum anak-anak. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah sholat subuh, dia harus berjalan kaki bersama ayahnya 2 jam 30 menit dari rumah menuju ke kampus. Yuk lihat ya, dengan hati. Dia harus berjalan 1 jam 20 menit kurang lebih menuju ke kampus, hanya ingin memberikan potret. Dia menyaksikan di depan ayahnya. Dia akan wisuda hari ini. Dia terlambat di hari wisuda karena apa? Karena dia harus berjalan kaki dari rumah, ingin memberikan kebahagiaan untuk ayahnya di hari wisuda. Dia terlambat di hari wisuda, tapi tidak terlambat untuk memberikan baik-baik cinta untuk semua yang hadir hari itu. Dia terlambat di hari wisuda, tapi dia tidak terlambat untuk memberikan percikan kebahagiaan untuk orang tuanya. Bisakah kalian melihatnya dengan hati? Semua wisudawan hari itu tertuju kepada orang ini. Santri ini adalah santri yang ingin hiasi langit negeri ini, punya sketsa yang indah di tahun hari itu. Dia ingin banget bahagia orang tuanya, brother sister. Bukankah ini impianmu sama kah? Kapan itu terjadi? 2018 kawan. 2019 tayangan ini kami bawa ke satu kampus. Ini kampusnya kawan. Kampus UIN Aradiri Aceh. 2019 tayangan barusan nih Kak, ditonton oleh 1.500 peserta di kampus UIN Aradiri Aceh. Saat acara mau wisuda minggu depannya, you tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba qadarullah, ketika saya bicara, ada yang teriak paling belakang. Dia adalah seorang putri kelahiran Loksemawe, ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia teriak di tengah sambil mengatakan, Mas, dia teriak, Pak Chandra, kami sedih melihat video barusan Pak Hedi. Kami janji minggu depan kami akan diwisuda Pak Chandra. Dan kami akan memberikan toga untuk orang tua. Pak Happy, nanti minggu depan aku diwisuda Pak Chandra. Nanti ketika dipanggil namaku di atas panggung, aku akan memberikan togaku untuk orang tuaku Pak Chandra. Siapa dia? Dia namanya adalah Rina Maharami. Ini anaknya kawan. Yang teriak dia di paling tengah sayap kanan di kampus UIN Aradiri Aceh. Akhirnya apa yang terjadi? Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba dia sakit detik-detik mau diwisuda. Dan apa yang terjadi? Qadarullah, dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga kawan. Karena apa? Dia meninggal dunia detik-detik mau diwisuda. Dia gak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia gak bisa merasakan pelukan hangat dengan orang tuanya di hari wisuda. Dia sudah menggunakan toga-toganya berubah menjadi kain kafan hari itu kawan. Dia punya impian, dia punya sketsa. Tapi impiannya tak jadi nyata. You bertanya, Pak Happy, apakah acara berlanjut? Yes, berlanjut kawan. Disebut nama almarhumah sama MC-nya. Wisudawati berikutnya, Rina Maharami. Siapa yang Allah gerakan hari itu? Yang Allah gerakan adalah salah satu dari keluarganya. Ayah yang dia cinta, dia lari di belakang aula, dia menarik jas kami sebagai MC, mengatakan, Mas, saya MC. Mas, saya orang tua, Mas. Tolong, Mas, ketika disebut nama putriku, saya adalah orang tua dari almarhumah. Izinkan saya naik ke atas panggung. Setelah dimakamkan putrinya, dia menuju ke kampus menghadiri acara wisuda, dan hari itu dia naik ke atas panggung sambil mengatakan,
Aku bangga punya seorang putri, walaupun dia almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaik. Ayah ini ayah yang punya percaya diri, punya cinta yang kuat untuk sang almarhumah. Walaupun putrinya sudah tertimbun tanah, tapi dia punya sketsa yang indah dalam impiannya. Kapan itu terjadi? 2019 anak-anak UMK, dan ini real tayangannya. Anda lihat deh teman-teman MK, Bapak ini gak bicara apa-apa, yang ada dalam bahasa tubuh penuh dengan cinta, dan dia berbisik sambil meluk kami, Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri, walaupun dia almarhumah, tapi sarjana terbaik. Siapa putri itu? Dia alumni dari pesantren yang punya impian yang indah. Tanah Rencong hari itu berduka, kawan. Sayap kanan muncul ucapan selamat untuk wisudawan wisudawati, tapi sayap kiri karangan bunganya turut berduka cita untuk pahlawan dari bumi Loksmawe. Kalimat yang indah di segmen terakhir ini adalah ungkapan Syekh Al-Mutanabbi. Apa ungkapannya? Tajrir riyah bimala tastahis sufur. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Sekuat apapun impianmu, ingatlah kita punya Rob, sambil mengatakan ya Rabbana innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaqan. Hanya kepadamu kami minta tolong, dan hanya kepadamu kami mengadu, ya Allah. Bisakah kalian menghadirkan hatinya untuk berdoa sebelum kita keluar? Dan sekarang posisikan tangannya untuk berdoa, dan katakan sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nashhadu bi annaka antal ahad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antas samad. Ya Rabbana tawil a'marona wasahih ajsadana wahassin a'malana biizzatika wa jalalika. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kesimpulannya jemaah MK people, saatnya kita harus banyak-banyak berdoa dan banyak bersyukur. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Jadikanlah mental khair adalah kunci-kunci kebaikan yang akan membuka abwaabul khairat, pintu-pintu kebaikan berikutnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk mental khair hari ini, Biba. Buat semua yang ada hampir 3.000 peserta yang dia live untuk melihat Anda, berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman yang keluar sana. Terima kasih Pak Najib, Abdul Syukran, Jazakumullah khair, Ustadz Ustadzah yang mendampingi acara hari ini. Terima kasih. Kami setelah ini akan move ke titik berikutnya, dan kami doakan semoga semuanya sehat, sukses, dan panjang umur. Orang tuanya orang tua yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kalian akan menjadi pahlawan untuk mereka nanti. Amin. Hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.